Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, siang semua ya. Siang ceria. Gimana lebaran kemarin? Dapat angpau berapa? Banyak. 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 Dapat berapa Mas Rizky? 150. 150. Wah, sedikit. Ya Bapak berapa Pak? Bapak kan udah tua, jadi nggak dapat Bapak. Bapak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, monggo ketua kelas pimpin dulu doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, pada pembelajaran kali ini materi kita tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu sholat itu apa? Saya Pak, Apa Mas Rizky? itu orang gerak-gerak di masjid. Gerak-gerak? Ya. Gerak-gerak gimana tuh? Biasa angkat tangan dulu Pak. Oh, Angkat gitu. tangan terus gini. Iya, iya. Terus tunduk Pak. Ya, bagus. Jawaban yang bagus Mas Rizky. Beri tepuk tangan kepada Mas Rizky. Ya nggak salah sih ya gerak-gerak. Tapi langsung saja ya. Sholat. Sholat itu adalah secara bahasa, sholat berarti doa atau permohonan kebaikan. Secara istilah, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang katanya Mas Rizky tadi, yang katanya angkat-angkat tangan tadi, itu namanya takbiratul ihram Mas Rizky. Ya. Perhatikan. Ya Pak. Takbiratul ihram. Ya, diakhiri dengan salam. Itu. Tahu kan? Ya. Nah, fungsi sholat bukan hanya tiang agama, tetapi juga memberi makna pada kehidupan di luar sholat. Mengingat Allah dalam sholat membawa ketentraman hati dan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi fungsi sholat itu adalah untuk kita sebagai hambanya itu agar selalu mengingat, agar tidak berbuat dosa, agar takut ketika kita ingin melakukan dosa. Selain itu ada juga fungsi sholat, yaitu sebagai olahraga. Olahraga juga. Kalau sholat itu bisa menyehatkan badan. Bagaimana Pak? Saya nggak paham Pak itu. Masa bisa olahraga Pak? Iya. Kalau kamu ruku kan gini kan itu. Kan gini kan. Itu kan otot-otot yang di sini itu bisa tertarik, jadi itu bisa menyehatkan. Begitu juga dengan sujud, seperti itu. Ya Mas Rizky? Iya. Paham ya? Ya. Nah, lanjut Des. Yang selanjutnya yaitu bertapa. Bertapa. Yang selanjutnya yaitu berzikir. Zikir yaitu mengingat Allah dalam setiap detik, atau bisa kita katakan mengingatlah zikir itu. Zikir itu dibagi 3. Apa Mas Busanto? Nah, itu Pak, zikir hati. Terus? Kedua, zikir ucapan atau lisan. Dan yang ketiga yakni zikir perbuatan. Zikir hati, coba Mbak Nana baca. Zikir hati adalah bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul kesadaran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Ada yang paham maksudnya? Belum. Jadi zikir hati itu kita merenungkan. Oh iya ya, ada pohon ini kok bisa hidup, kok bisa banyak itu. Seperti itu, lihat itu bambu. Ya, kok bisa hidup. Siapa yang memberi makan? Kayak gitu kan. Nah, itu adalah kuasa Allah. Seperti kita bisa bernafas, kayak gitu.
Sudah paham kan? Sudah. Seperti Inggris pokoknya guys. Yang selanjutnya itu zikir ucapan. Coba Mbak ini siapa? Alifia. Mbak Alivia, monggo baca. Zikir ucapan, mengucapkan lafal-lafal yang mengagungkan namanya seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Ada yang tahu ini? Tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Ada yang tahu? Mungkin tahmid seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Tahmid itu ya adalah itu tadi alhamdulillah. Kalau tasbih itu subhanallah. Tahlil ya tahlil yang panjang itu. Tahlil Sebentar, yang panjang, Pak. ya tahlil yang panjang yang biasa kita tahlilan orang NU itu. Ya. Semuanya dapat berkat itu. Ya, Pak. Oleh Muhammadiyah. Takbir, Allahu Akbar. Kayak gitu. Selanjutnya membaca Al-Quran dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya zikir perbuatan. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Nah, gua Mas Rizky. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya dalam aspek kehidupan. Maksudnya paham Mas Rizky? Belum, kalau Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Jadi zikir perbuatan itu ketika kita zikir hati, kita sudah mengingat Allah, kita takut untuk melakukan dosa. Nah ini perbuatan zikir perbuatan ini untuk melakukannya. Kita menghindarinya itu dengan zikir perbuatan ini. Kita sadar dengan zikir hati dan kita melakukannya dengan zikir perbuatan. Paham sampai sini? ya. Oke. Lanjut. Nah, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama yaitu perlindungan diri. Sholat dan zikir membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Selanjutnya kesadaran diri. Sholat dan zikir menumbuhkan kesadaran diri akan kebesaran Allah dan pentingnya menjauhi larangannya. Selanjutnya keseimbangan hidup. Keduanya membantu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat serta menghindari kelalaian. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kan ya? Sudah paham kan ya? Apa ada yang perlu ditanyakan dari sini? Tidak ada. Lanjut. Selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Jadi ada beberapa hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Ketika kita melakukan sholat dan zikir, kita itu tertanam tanam budi. Kita tertanam rasa Ini ada. menjadi hamba itu tadi. Apa sih namanya? Bahwa kita itu seorang hamba. Bahwa Allah itu adalah segalanya dalam jiwa seorang, dalam lubuk hati kita. Yang selanjutnya itu hubungan baik. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Jadi melalui sholat dan zikir itu sebagai sarana kita untuk apa ya? Curhat. Wih. Muncul kata-kata. Sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah. Ya, seperti itu guys. Nah, selanjutnya perdamaian. Dengan apa perdamaian? Perdamaian. Siapa yang nyanyi? Saya. Namanya perdamaian. Sholat dan zikir itu dapat menciptakan kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah akan diperoleh. Nah ini tipu ini kayaknya kurang pas ini. Jadi kita bukan ngawur ini. Jadi dengan sholat dan zikir hati kita itu merasa damai,
Karena kita sudah apa ya? Ikhlas neriman. Kita itu neriman dengan sholat dan zikir itu tadi. Dan memberikan keamanan. Keamanan maksudnya ketika kita memperbanyak sholat dan zikir, kita itu merasa aman. Tidak ada yang ditakutin. Karena kita sudah mikir, wah ada Allah. Insya Allah. Ada Allah. Semangat banget sih. Yang selanjutnya itu keselamatan. Dengan keamanan tadi yang kita sudah mikir, wah ada Allah, kita diberikan keselamatan. Kayak gitu. Paham semuanya? Paham. Misalnya akhlak mulia. Dengan melaksanakan sholat dan zikir, kita dapat menumbuhkan akhlak mulia, amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tadi sudah dijelaskan beberapa kali ya. Ini kayaknya kurang semangat nih. Ayo ice breaking dulu. Berdiri semua, ayo. Berdiri semua. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya Pak. Tepuk semangat. Sudah tahu tepuk semangat kayak gimana? Ya, Pak. Tak contohkannya. Ya. Tepuk semangat. 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 Semangat kayak gitu guys. Mulai. Yo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Mana? Sabar Pak. Yo. Sabar, Pak. Semangat. Semangat. Oke? Paham ya? Tepuk semangat. 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 Oke. Duduk. Nih. Yang selanjutnya yaitu Ya. dulu. Anu, Fir. Kertas. Nah, Bentar ya. Oke, selanjutnya itu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama yaitu niat tulus. Jadi kita sholat dan berzikir itu kita harus niat untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Atau kita takut kepada Allah, itu juga salah itu. Intinya kita beribadah, sholat dan zikir itu semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah. Selanjutnya itu sholat berjamaah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Di sini siapa yang suka jamaah di masjid? Wah, Mas Rizky. Masya Allah. Rumahnya mana Mas Rizky? anu Pak, ngontrak. Kontrak. Kontrak di mana? Kontrak istana kayu atas Pak. Oh, yang dekat masjid itu ya? Ya, wah, tahu. Iya. Beristilah situ ya Pak. Imami saya di situ. Yang selanjutnya yaitu teman yang soleh. Jadi kita itu harus mempunyai teman yang soleh, circle yang soleh. Ketika kumpul ngopi kita membahas tentang nabi-nabi, bukan menggosip seperti yang diajarkan pelajaran sebelumnya tadi Bu Fitria ya. Weh, Mas Rizky main HP dewe ya. Biasanya itu ilmu Ya Pak, agama. maaf Pak. Ya, maafin. Biasanya itu ilmu agama. Banyak membaca buku keislaman. Jadi kita mencari literasi, mencari ilmu di buku-buku. Kalau tidak ya, sekarang kan zamannya online kan. Ada e-book, ada banyak itu online itu. Lanjut. Top juga boleh. Nah, ini ada inspirasi. Inspirasi dari sahabat Nabi. Dari Urwah bin Zubair dan Hubaib. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Tanya asli nih. Ya, gak ada yang tahu ya? Gak tahu Pak. Jadi dua sahabat Nabi ini itu adalah
dua orang yang sangat khusyuk melakukan sholat dan zikir ini. Dalam ceritanya, Urwah bin Zubair ini adalah sahabat yang kakinya dipotong saat sholat karena khusyuknya tanpa merasakan sakit. Jadi Urwah bin Zubair ini mempunyai penyakit di betisnya. Betis ini kan? Ya. Di betisnya. Dia tidak mau dipotong. Akhirnya dia apa ya, ngengkel itu apa Indonesia? Itu lah wis. Ngengkel. Maksa. Dan disarankan oleh seseorang untuk dipotong kakinya. Soalnya kalau terus-terusan itu penyakitnya gak disembuhin, kalau sampai lutut katanya bisa menyebabkan kematian. Akhirnya Urwah bin Zubair meminta kakinya dipotong itu ketika waktu sholat. Yang selanjutnya yaitu Hubayb, sahabat Hubayb, yaitu sahabat yang meminta izin sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati, menunjukkan kekhusyukan dalam kondisi sulit. Nah, jadi Hubayb ini adalah sahabat Nabi yang dihukum mati pada zamannya. Bapak tidak tahu ya ceritanya kok bisa dihukum mati ya. Itu Hubayb itu ketika sebelum dihukum mati dia itu meminta sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan dia berkata seperti ini. Seandainya kalian tidak menyangka bahwa aku ini sholat karena takut mati, mungkin aku akan memperpanjang dan memperbanyak lagi sholat. Jadi Hubayb ini ketika sholat 2 rakaat, mereka itu yang akan menghukum mati itu mengiranya bahwa Hubayb ini mengulur waktu untuk sholat itu dikarenakan takut mati. Itu sebenarnya tidak. Hubayb itu hanya untuk beribadah, persembahan terakhir kepada Allah. Kayak gitulah. Nah. Kesimpulannya, sholat dan zikir adalah 2 ibadah yang sangat penting dalam Islam. Keduanya dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan keji dan munkar, serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bisa disimpulkan masing-masing ya. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Anak-anak? Monggo. Kan tadi katanya sholat itu mencegah perbuatan munkar ya Pak. Ya. Tapi saya pernah dengar kalau misalkan ada seorang kiai itu melakukan hal yang melanggar syariat agama. Ya. Lalu apa yang salah dari sholatnya? Kenapa beliau bisa melakukan sesuatu yang di luar syariat Islam? Dan sholat yang bagaimana sih yang bisa menjamin seorang muslim bisa menjaga dirinya itu dari sifat yang melanggar syariat Islam? Baik. Jadi sholat itu ini jangan sholat kayak gini ya. Ini enggak busuk juga sini. Jadi sholat itu adalah kan suatu persembahan kita pada Tuhan kita. Kita melakukan sholat itu agar kita bisa menjauhi perbuatan keji dan munkar. Dan katanya Mbak Alifia tadi, ada kiai yang masih melanggar syariat agama. Ya kembali lagi pada dirinya. Dia itu mungkin masih, kan namanya manusia juga ya, tidak luput dari lupa dan kesalahan. Ada juga itu ahli ibadah itu tidak menjamin dia masuk surga. Tahu kisahnya Basesor, Syekh Basesor, Kiai Basesor, tahu kan? Tidak tahu. Ya ceritanya itu dia adalah ahli ibadah. Lalu ketika dia beribadah di masjid itu ada iblis yang menyamar menjadi Bapak. manusia yang beribadah sampai nangis-nangis kayak gitu.
Tahu nggak tahu? Gak tahu, Pak. Bapak. Maju. Sedia dua. Akhirnya Kiai Basesa itu bertanya kepada iblis tadi yang menjelma menjadi manusia tadi, bagaimana sih caramu beribadah sampai seperti itu, sampai sehusyuk itu, sampai kok bisa nangis-nangis kayak gitu? Aku melakukan 3 hal. Apa? Kalau boleh tahu apa? Mas Uswanto? Iya, Pak. Setelah itu diberitahu oleh iblis itu, lakukan 3 hal. Apa, Pak? Yang pertama yaitu membunuh seseorang. Wow. Akhirnya Kiai Basesa ya tidak mau kan, itu sesuatu kejahatan. Wah, itu sangat berat. Kayaknya aku tidak mampu nih. Kalau gitu, yang kedua aja. Apa yang kedua? Memperkaos perempuan. Memperkaos perempuan. Wah, ini sama saja nih. Saya tidak bisa. Kalau seperti itu, lakukan yang ketiga. Apa itu? Minum minuman keras. Akhirnya Kiai Basesa, ini cuma minum-minuman kayak gitu kan, gitu. Akhirnya dia minum. Nah, ketika dia mabuk, dia teler. Akhirnya dia ketemu perempuan. Akhirnya itu smackdown dia di sana. Smackdown. Setelah smackdown, Tahu. kalau nggak salah itu, iya. Pokoknya kalau nggak salah, iya perempuannya itu yang dibunuh. Habis memperkaos tadi, takut tadi, wah aku ini seorang syekh, tapi aku habis memperkaos dia, aku bunuh sajalah, kayak gitu pada mikirnya. Akhirnya dia dibunuh. Dan dari situ, ketiga perbuatan ini kan dilakukan semua kan? Ya, seperti itu ya. Jadi seorang ahli ibadah itu tidak dilihat sampai akhir. Siapa yang bertahan sampai akhir? Kayak gitu. Karena kita manusia kan, ya itu tadi, tidak luput dari luka dan kesalahan. Yang benar hanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma Muhammad. Nah, ini ya sudah Mbak Lydia? Sudah. Ada yang tanya lagi? Sudah. Ini adalah contoh sholat yang tidak benar. Nah, siapa yang sholat tarawih kemarin begini? Biasanya ini Mas Rizky ini. Iya Mas Rizky. Sampai 5 Pak, nggak lihat saya di belakang. Oh iya. Saya sholat awal. Terus. Tidak boleh ya sholat seperti ini ya. Iya, Pak. Sujud itu ada tata caranya. Tidak boleh seperti ini. Ini apa ini? Ini tulisannya adegan tidak terpuji, tidak layak video. Tidak boleh berarti, tidak boleh dilakukan. Ah ini dia. Apa ini? Lawan arah ini tidak sah ini sholatnya ini. Tidak sah ini sholatnya. Apa ya? Ini juga. Ini gimana sujudnya ini? Ini jelas gak usul nih. Caranya gak usul. Soalnya menjaga keseimbangan tadi. Ya. Kan di situ nggak ada tempat lagi. Kalau telepon saya naik gimana? Ya ambil saja dah. Ambil Nggak ada saja tempat dah. Pak, Pak. Nggak ada Nggak ada tempat. tempat. Pak ya. Ini mungkin di belakangnya ada, Oh. cuma nggak kelihatan. Mungkin dia hanya caper ini. Caper. Jangan ditiru ya. Ini tidak boleh sholat di atas motor ya. Ya apalagi ini di atas sapi. Ya, nggak boleh ini. Nah, kemarin Bapak itu ada yang tanya, salah satu murid Bapak itu. Pak, saya nggak mau sholat. Kenapa? Kagetnya juga gitu Bapak. Kenapa nggak mau sholat? Saya nunggu bener dulu baru sholat Pak. Justru sholat itu biar bener, bukan bener dulu baru sholat. Kalau sholat dulu, kalau bener dulu baru sholat, ya nggak sholat tak gituin. Masalah. Ini dia terawih di sholat. Waduh. Nggak kayak tadi sujudnya.
Sebelumnya kayak gitu sujudnya dia. Sopoi. Salat kaldu. Udah ya. Nah, sekarang evaluasi. Berapa menit itu, Mas? Enggak ada. Nah. Mas, Hah? berapa menit itu? Udah, ini 5 menit lagi udah. Kita guys presentasi, ikut guys. Sopoi. Oke. Siapa yang mau jawab ini? Apa makna sholat secara istilah? Siapa yang mau jawab? Ayo jawab bersama-sama sih gampang. Gerakan senam. Yang C. Kita lihat. Tapi bisa jumlah perkataan dan perbuatan yang terdengar. Ini yang katanya Mas Rizky tadi. Oke. Gerakan senam. Kita lihat jawabannya apa? D. D. Wah, kamu masih kecil udah minta jodoh kamu. Keren tau. Selanjutnya, mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? D. A. Karena setelah sholat biasanya lapar, jadi fokus makan. D. C. Yang C. Ya. Kita lihat. Wah. Wah, Yeay. benar sekali. Yakin, Pak? Apa ya? Iya, Capek. Zikir perbuatan ditunjukkan dengan cara zikir perbuatan. B. Yang B. Kita lihat. Yeay. Soal selanjutnya. Salah satu hikmah melaksanakan. Dibaca bersama-sama yuk. Mas. 1, 2, 3. Salah satu hikmah melaksanakan sholat dan zikir secara istiqomah adalah B. Culture, Bos. Nah, ini soal yang terakhir. Cepet-cepetan ya, siapa yang angkat tangannya dapat reward. Yo, siapa yang mau angkat tangan? 1, 2, 3. B. B. Aku udah angkat tangan. Ayo Mas Rizky, apa Mas Udah, Rizky? udah. Mbak Olivia, Mbak Brina. B. Oke, kemudian Yeay, dapat reward. Masih banyak tadi. Hah? Masih banyak tadi. Jangan lihat, Yeay. Apa itu? Apa itu, Pak? Uang. Wow. Ampa wewe. Emas. Ya, 10.000 untuk Mbak Brina. Wah. Lagi. Wah, Bangkrut, Pak. soalnya sudah habis. Nggak jalan. Pasti diambil lagi. Oke, dari sini sudah paham ya teman-temannya, anak-anak. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada lagi. Iya, Pak. Oke. Apa? Mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan pada siang hari ini. Monggo ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ketemu Bapak lagi di minggu depan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah siap sih. Buat semalam. Permisi, Pak. Ini saya kumpulkan di meja ya, Pak ya. Ada nomor kan? Permisi, Pak. Sebenarnya nggak selesai.